Bima dan Delima berjalan beriringan keluar dari rumah makan tersebut. Bima mengeluarkan gawainya mengotak-ngatik aplikasi Gokar untuk memesan mobil. Sementara Delima yang berjalan di sampingnya melirik sebuah meja dan mengedipkan satu matanya ke sana. Sesampainya di luar, mobil yang dipesan Bima sudah parkir di depan pintu masuk. Mereka berdua langsung masuk ke dalam mobil. Sementara penghuni di meja yang tadi Delima berkedip, mereka tetap mengawasi meja Vira dengan hati-hati. Salah satunya seorang cowok yang menyamar dengan memakai topi dan kumis tebal duduk membelakangi meja Vira. Sementara itu di kampung Aksan, setelah sholat maghrib, Aksan didekati Pak Ustadz. San, ikut saya yuk. Kemana Pak Ustadz? Menghadiri ceramah. Wah, ada job nih Pak Ustadz. Alhamdulillah, yuk ikut. Gimana anak-anak yang mengaji Pak Ustadz? Liburin saja. Libur, 1 hari nggak kenapa-napa kan? Aksan tersenyum sambil mengangguk. Dia berdiri memberitahukan ke anak-anak bahwa hari ini libur. Anak-anak bersorak dengan senangnya dan mereka bubar pulang ke rumah masing-masing. Saya pulang dulu Pak Ustadz, mau ganti baju. Oke, saya tunggu, jangan lama-lama. Aksan salim dan langsung keluar masjid menuju rumahnya. Gegas berganti baju dan pamit ke ibunya, lalu menaiki motornya menuju rumah Pak Ustadz. Pak Ustadz dan keluarganya sudah menunggu di dalam mobil. Aksan jadi malu karena telat. Segera ia memasukkan motornya ke rumah Pak Ustadz dan keluar menutup pagarnya. San, kamu di depan. Pak Ustadz memberitahukan kepadanya dengan sedikit teriak. Sesampainya di tempat ceramah, keluarga Pak Ustadz disambut para panitia. Aksan berjalan di belakang Pak Ustadz beriringan dengan Alia. Alia tersenyum senang. Dia tidak menyangka bahwa bisa sedekat ini dengan Aksan. Keluarga Pak Ustadz duduk di sofa di samping panggung. Acara ceramah memang di sebuah lapangan komplek perumahan. Aksan duduk berdampingan dengan Alia. Uminya Alia juga tampak senang melihat anaknya duduk berdampingan dengan Aksan. Di tengah acara ceramah, gawai Aksan berdering. Dia pamit ke Alia untuk menerima sambungan di tempat yang tidak berisik. Berjalanlah Aksan mencari tempat yang sunyi agar dia bisa mendengar suara lawan bicaranya, Farid. Tanpa sepengetahuan Vira dan Susanti, di tempat itu juga hadir Esther, Dimas, dan Marwan. Marwan mengangguk ke Dimas dan Esther. Akhirnya mereka berdua berjalan menuju meja Vira dengan membawa jus di tangan. Hai, kalian ada di sini. Tumben, kenapa nggak bilang-bilang biar kita satu meja? Sapa Esther begitu mereka duduk di depan Vira dengan meletakkan gelas jus di meja. Oh, kalian? Kirain siapa? Kalian hanya berdua? Letra Vira memindai semua meja, namun tak ketemu yang dia cari. Kamu mencari Marwan? Dia nggak ada di sini. Bohong Dimas dengan melirik Esther. Dia duduk dekat Vira. Vira tidak akan menemukan Marwan karena dia sedang menyamar memakai topi dan kumis tebal. Jadi Vira tidak akan mengira jika orang yang di sana membelakanginya adalah Marwan. Enggak kok, sinis Vira. Kok tumben kamu suka jus jeruk? Biasanya jus stroberi? Lagi pengen aja Vi, ternyata enak kok, iya kan? Vira mengacungkan jempolnya ke Dimas. Kamu merindukannya Vi? Vira menghentikan mengunyah dan menatap Esther. Maksudmu? Marwan. Ah, itu? Vira menggaruk samping rambutnya yang tidak gatal. Susiati sedikit melotot ke Esther. Bilang saja kamu kangen padanya. Itu aja kok repot. Kamu mencintainya, Vi. Goda Esther dengan tertawa-tawa terpingkal-pingkal. Sengaja dia menyenggol gelas minuman di depan Susiati. Esther, bajuku jadi basah nih. Susiati sangat kesal. Sorry sus, dia mengambil tisu namun tidak sampai karena tisu ada di depan Vira. Akhirnya Vira mengelap baju Susiati. Esther pun pura-pura ikut riweh. Bersamaan itu ia berkedip ke Dimas dan secepat kilat Dimas melancarkan aksinya menukar gelas jusnya dengan jus Vira. Aku ke toilet saja. Susiati berdiri dan berjalan menuju toilet. Dimas berkedip ke Esther tanda berhasil. Gelas telah ditukar.
Esther mengalihkan pandangannya, mengekori Susiati sampai hilang berbelok. Vi, kami minta maaf dengan apa yang terjadi ketika di kantin waktu itu. Kami tidak berhak memaksamu untuk ikut kami. Ah, gak apa-apa kok, it's okay, gak usah dipikirkan. Kalau gitu Vi, kita tos dulu yuk, persahabatan kita tetap terjalin. Dimas mengangkat gelasnya, begitu pula Esther dan Vira pun mengikutinya. Gelas mereka beradu dan minuman di gelas Vira telah habis berpindah ke perut Vira. Esther dan Dimas saling melempar senyum liciknya. Rencana mereka berhasil. Vira telah meminum obat tidur yang sudah dicampur ke minuman yang dibawa Dimas. Susiati telah kembali bersama mereka. Tiba-tiba gawenya yang berada di tas meja bergetar. Iya mah, tapi mah, Susiati menutup sambungannya dengan wajah yang murung. Ada apa sus? Mama lagi ada di salon langganannya. Aku disuruh menemani sekalian facial katanya. Bagaimana Vi? Terlihat Esther dan Dimas menyembunyikan senyumannya. Hebat Marwan, dia bisa membuat Susiati meninggalkan Vira dengan halus. Batin Esther, ya sudah sana, ntar aku bisa pulang sendiri. Aku masih ingin menikmati makanannya. Vira akhirnya mengusir sahabatnya itu. Memang Mama Susiati selalu mengajak anaknya facial bareng. Dimas dan Esther saling lirik. Mereka menunggu reaksi obat tidurnya dengan deg-degan. Ku dengar, sekarang kamu les di rumah, Vi. Vira mengangguk menjawab pertanyaan Dimas dan dia menguap. Esther tersenyum, namun dia segera memasang wajah datar takut Vira melihatnya. 20 menit sudah berlalu. Vira semakin sering menguap dan netra Vira sudah terasa berat. Bersamaan itu datanglah Marwan ke meja mereka. Halo Vi, namun kepala Vira sudah berada di atas meja. Sebenarnya Vira mendengar suara Marwan, namun obat tidur begitu kuat hingga dia memejamkan matanya. Tidur. Esther, Bima dan Marwan langsung beraksi. Esther memasukkan gawai di atas meja ke dalam tas tangan Vira dan menyambarnya. Lalu dia dan Dimas memapa Vira yang sudah tertidur menuju mobil Vira. Mereka tidak mempedulikan dengan tatapan para pembeli yang sedang menikmati hidangan. Sementara Marwan memanggil pramusaji dan membayar semua pengeluaran di meja Vira. Setelahnya dia bergegas mengikuti kedua sahabatnya itu. Semoga sukses. Esther berkedip ke Marwan. Dia dan Dimas yang berdiri di samping pintu kemudi memberikan semangat ke Marwan. Selamat menikmati. Dimas mengacungkan tangannya memberikan semangat fighting. Marwan menutup jendela kaca dengan tersenyum. Dia melirik Vira yang sudah tertidur pulas di samping kirinya. Dia tersenyum menang dengan liciknya. Bentar lagi kau akan jadi milikku Vi. Di dalam mobil Marwan berpikir, jika aku bawa ke hotel, Papa akan tahu jika aku check-in dan bisa fatal akibatnya. Ah, gimana ini? Lama ia berpikir sambil mengemudikan mobil Vira. Akhirnya dia menemukan ide brilian. Menurutnya, dia akan menikmati tubuh Vira di sebuah taman yang menjadi tongkrongan baru jika di siang hari. Sepertinya kalau malam di sana sepi. Asik. Dia tersenyum-senyum membayangkan wajah cantik Vira berada di pelukannya. Mobil pun melaju ke taman di sebuah komplek perumahan dan benar saja suasananya sepi. Marwan menepikan mobilnya di pinggir jalan. Kalau di dalam mobil dengan Vira yang tertidur kayaknya tidak enak. Aku bopong saja ke taman. Suara hati Marwan yang sangat senang. Vira pun sudah digendongannya dan dia meletakkan Vira di bawah pohon yang lumayan rindang. Kalau sore banyak anak kecil main di bawah pohon tersebut. Marwan kembali ke mobil dan mengambil kontak lalu menguncinya. Dia mendekati Vira. Ah, akhirnya kau akan menjadi milikku seutuhnya Vi. I love you Vira. Marwan mendekatkan kepalanya ke wajah Vira yang tertidur pulas. Dia berjongkok. Ia mengelus rambut Vira dan beralih ke pipinya. Akhirnya menikmati bibir Vira. Setelah puas, dia menghentikan kegiatannya dan beralih membuka kancing baju Vira. Bersambung ke bab selanjutnya.